masuk ke partai kita dan menjadikan partai kita ini sebagai alat untuk masuk ke DPR dan DPRD, tapi mereka menjalankan agenda mereka sendiri. Itu terjadi kepada banyak sekali aktivis-aktivis FPI yang gabung ke kita, tapi kemudian ternyata belakangan melakukan pembusukan dari partai ke dalam sendiri. Nah, ini pengalaman-pengalaman kita yang sangat buruk. Hari ini Ustadz Bakhtiar Nasir melalui seseorang menghubungi saya, minta maaf, ya silakanlah Pak Bakhtiar Nasir menghubungi Prabowo Subianto, ya mestinya beliau bisa membantu karena beliau kan Menteri Pertahanan. Saya kan sudah murtad dan sudah kafir karena tidak mau mendukung beliau sebagai calon presiden. Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad, ini ada apa ceritanya? Minggu dini hari tepatnya pukul 00:30, Polda Metro Jaya mengumumkan tersangka Rizik Syihab resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Ada lagi dari tadi malam banyak beredar postingan foto saya dengan Habib Rizik. Itu bukan saya yang posting. Memang benar tahun lalu atau 1,5 tahun lalu saya pernah secara kebetulan ketemu Habib Rizik di Bandara Tangkareng karena anak buahnya banyak sarjana hukum murid saya. Jadi berfoto, tapi bukan berarti saya pengikut dia. Jadi jangan selalu buatkan gosip. Perseteruan terjadi antara Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra, dengan pimpinan Front Pembela Islam, Rizik Syihab. Pak Prabowo, kemudian wakilnya suruh pilih salah satu, Ustadz Samad atau Habib Salim. Tapi setelah itu, saya komunikasi sama Habib Rizik. Habib, ini gimana ceritanya? Oh, ya, sempat Habib komunikasi. Rizik bilang sama saya, sengaja kita harus pasang ulama. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Oh. Habib Rizik. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra membuat heboh dengan mengungkap transkrip percakapannya bersama Imam Besar FPI Rizik Syihab melalui WhatsApp. Percakapan tersebut terkait Rizik Syihab yang meragukan keislaman Prabowo Subianto. Tersangka Rizik Syihab resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11.30 sampai 22.00 pada Sabtu 12 Desember. Rizik langsung membalas pernyataan Yusril melalui Front TV di media sosial. Rizik menuduh Yusril telah melakukan kebohongan atas pernyataan itu. Pertama, yang saya mau tegaskan bahwa kalimat Prabowo Islamnya tidak jelas itu datang dari mulut Yusril dengan mengatasnamakan saya bahwa kontak telepon-teleponan semacam itu tidak pernah ada. Itu kebohongan yang dibuat oleh Yusril. Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono menegaskan Yusril tidak berbohong terkait pengakuannya mengenai Rizik Syihab yang meragukan keislaman Prabowo. Justru menurut Sukmo yang menuduh Yusril berbohonglah pihak yang sebenarnya menyebarkan kebohongan. Yusril mengatakan yang sebenar-benarnya. Saya membawa alat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi percakapan, telah terjadi perbincangan antara Prof. Yusril dengan Habib yang meragukan keislaman salah satu paslon tersebut. Dengan demikian, maka clear bahwa yang melakukan kebohongan bukan Prof. Yusril. Dan dijemput mobil tahanan, kemudian dibawa ke rutan Polda Metro Jaya untuk ditahan selama 20 hari ke depan. Masuk ke partai kita dan menjadikan partai kita ini sebagai alat untuk masuk ke DPR dan DPRD, tapi mereka menjalankan agenda mereka sendiri. Itu terjadi kepada banyak sekali aktivis-aktivis FPI yang bergabung ke kita. Rizik terancam hukuman penjara di atas 5 tahun dengan sangkaan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 perihal karantina kesehatan, pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum, dan pasal 216 KUHP karena tidak menuruti perintah atau permintaan aparat. Tapi kemudian ternyata belakangan melakukan pembusukan dari partai ke dalam sendiri. Nah, ini pengalaman-pengalaman kita yang sangat buruk. Pengacara senior yang dekat dengan Habib Rizik, jadi saya kasihlah kesempatan kepada mereka. Saya konsentrasi aja di perkara bisnis, perkara kepalitan. Banyak tokoh-tokoh yang dekat sama Habib Rizik itu yang juga pengacara. Saya juga kadang-kadang merasa sangat miris dan kecewa dengan hal-hal seperti ini. Kita ini kalau lagi kesusahan, minta tolong kita, minta ini apa segala macam.
begitu sudah lepas dari kesusahan ya kita kemudian dikerjain ya, bahkan dicaci maki dan sebagainya. Jadi saya pun akhirnya sudah bicara agak sinis seperti itu. Pertama, yang saya mau tegaskan bahwa kalimat Prabowo Islamnya tidak jelas itu datang dari mulut Yusril dengan mengatasnamakan saya bahwa kontak telepon-teleponan semacam itu tidak pernah ada, itu kebohongan yang dibuat oleh Yusril. Dan menangkan kami, karena jika Engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Hal-hal yang sebenarnya sangat tidak menyenangkan dan banyak yang seperti itu, dan saya kan sudah murtad karena akibat dari pemilu kemarin itu jumlah orang Islam di Indonesia itu menurun drastis karena sekian banyak itu murtad dan kafir. Jadi kalau dilakukan pengecekan statistik berarti orang Islam cuma tinggal separuh di Indonesia, lainnya itu sudah murtad, sudah kafir semua, termasuk saya. Banyak pengacara senior yang dekat dengan Habib Rizik, jadi saya kasihlah kesempatan kepada mereka. Saya konsentrasi aja di perkara bisnis, perkara kepilitan. Banyak tokoh-tokoh yang dekat sama Habib Rizik itu yang juga pengacara, mereka akan membela Habib Rizik, bukan Hotman Paris. Yang mendatangi saya bukan hanya mendatangi lagi, ratusan DM, telepon tiap hari, entah kenapa mereka serius minta Hotman Paris, saya nggak tahu. Tapi saya mengatakan saya tidak bisa karena saya terlalu sibuk. Besok pagi saya subuh sudah berangkat ke Bali. Saya cuti 3 minggu dengan anak istri. Saya mengelola villa saya banyak di Bali. Sudah terlalu capek saya bekerja, terlalu banyak kasus. Jadi saya tidak mungkin ada waktu lagi, dan saya menghormati para pengacara senior yang selama ini membela Habib Rizik, ya silahkan aja mereka. Jadi hal-hal seperti ini sangat mengenaskan, menjadi pengalaman sangat serius bagi kita ya. Bagaimana kita berjuang waktu itu membela kasus Kampung Luar Batang, kita habis-habisan fight menghadapi mereka ya. Tapi ketika pemilu ya bendera PBB pun mereka turunkan di sana. Jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti ini sangat menyakitkan ya. Orang masuk ke dalam partai dan kemudian hanya mau jadi calon dan kemudian punya agenda sendiri yang sama sekali berbeda dengan agenda kita. Belakangan ini, setiap saya posting kasus di Kopi Joni, banyak netizen menuduh saya seolah-olah saya mendukung capres tertentu. Padahal sebelumnya udah ratusan kasus saya posting. Saya sudah berkali-kali menyatakan saya tidak terikat kepada partai politik manapun. Saya netral. Politik yang seperti sekarang ini yang serba tidak menyenangkan begitu ya. Di manakah posisi kita? Selama ini kita selalu mengatakan bahwa kita adalah umatan wasatan, umat yang di tengah-tengah, tidak ekstrim ke kiri maupun ekstrim ke kanan, tapi kita selalu menjadi problem solver, pemecah masalah, dan kita selama ini sebenarnya tidak pernah juga bikin masalah di negara ini. Begitu banyak masalah kita selesaikan tapi tidak kita membuat masalah.